Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama CBSA, Channel Belajar Semua Asyik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang sudah mencapai passing grade, dan untuk Bapak Ibu yang belum lolos passing grade juga, jangan berputus asa, harus tetap semangat dan yakin semua adalah yang terbaik bagi kita dan semua akan indah pada waktunya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum melaksanakan tes, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa lulus passing grade dan mendapatkan yang terbaik ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas FR atau Field Record dari peserta tes yang mengikuti tes pada hari ini, yaitu Senin tanggal 13 September. Namun, sebelum kita lanjut ke video pembahasan, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai V3K. Satu lagi, jangan lupa like video ini, agar channel ini lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat lagi. Nah, sedikit cerita dari peserta tes yang tes hari ini, bahwa kompetensi teknis itu banyak keluar tentang profesionalnya ya, sekitar 80% soal tentang profesional, dan yang 20% itu adalah pedagogik. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi pedagogiknya. Mudah-mudahan dengan yang 20% tersebut bisa menambah nilai daripada Bapak Ibu semuanya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. FR yang pertama, dalam pembelajaran berbasis masalah atau PBL, seorang guru membimbing peserta didik untuk mencari informasi yang tepat, menyelesaikan eksperimen, dan mencari solusi yang sesuai dengan penyelesaian. Sintaks PBL atau Problem Based Learning yang seharusnya dilakukan sebelum tahap ini adalah: yang A. Membimbing penyelidikan, B. Orientasi peserta didik pada masalah, C. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui pada tahap ini guru masuk ke dalam sintaks yang keberapa. Nah, ini sudah saya screenshotkan fase dan aktivitas guru. Untuk PBL ini ada 5 tahapan. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada tahap guru membimbing peserta didik untuk mencari informasi yang tepat, ini masuk ke dalam sintaks yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Sehingga langkah sebelum membimbing penyelidikan adalah guru mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jawabannya adalah yang C. Karena dalam tahap ini guru masih dalam tahap membimbing penyelidikan. FR yang kedua, terdapat IPK atau indikator pencapaian kompetensi menghubungkan aktivitas manusia terhadap dampak pemanasan global. Pada taksonomi Bloom, IPK tersebut masuk ke dalam ranah, di sini KKO-nya atau kata kerja operasionalnya adalah menghubungkan. Nah, menghubungkan aktivitas manusia berarti mengaitkan aktivitas manusia yang menyebabkan dampak pemanasan global. Nah, KKO mengaitkan itu masuk ke dalam ranah C4. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, taksonomi Bloom ini masuk ya ke dalam FR-nya. Jadi banyak kita membaca dan menghafal daripada KKO
pada taksonomi belum. Masuk ke dalam ranah apa? Untuk FR yang ketiga, berikut merupakan langkah membuat rubrik penilaian. Yang pertama, menentukan kriteria yang akan dinilai, menentukan deskripsi tiap level. Nah, ini yang ditanya adalah urutan yang sesuai. Jadi ini masih acak. Kita disuruh menentukan mana yang sesuai. Nah, dalam membuat rubrik penilaian, kita harus menentukan dulu tujuan penilaian kita akan menilai apa. Nah, berarti yang 5 ini adalah yang nomor 1. Kemudian, setelah kita menentukan kita akan menilai apa, baru kita menentukan jenis rubriknya. Nah, ini yang kedua. Nah, di situ kita menentukan jenis rubrik. Mungkin ada rubrik analitik, ada rubrik holistik. Kemudian setelah kita memilih jenis rubriknya, maka kita harus menentukan nih kriteria apa saja yang akan dinilai. Nah, ini berarti yang sini nomor 1. Nah, ini yang ketiga. Kemudian setelah itu kita harus menentukan levelnya nih. Level berapa? Mungkin ada rentang 1 sampai 4. Kemudian rentangnya ini masuk ke dalam C berapa atau A berapa. Nah, berarti di sini adalah yang keempat. Setelah itu baru kita bisa menentukan deskripsi dari tiap-tiap level. Berarti urutannya adalah 5, mana yang awalnya 5? Ini awalnya 5, kemudian akhirnya 2. Berarti di sini dengan di sini 5, 4, 5, 4, 1. Nah, antara 1 dulu atau 3 terlebih dahulu? 1 dulu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Yang bukan merupakan kelebihan dari assessment as learning adalah, nah, assessment as learning ini adalah penilaian yang dilakukan saat sedang pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran masih berlangsung dan ini melibatkan peserta didik, mungkin ada penilaian antar teman, penilaian diri. Nah, ini adalah assessment as learning. Nah, kita cek siswa termotivasi belajar karena melihat teman yang lain bersemangat. Nah, ini bisa jadi karena ada penilaian antar teman. Kemudian yang B, guru mengetahui capaian belajar siswa. Nah, capaian belajar siswa ini adalah assessment of learning karena dilakukan di akhir pembelajaran seperti UAS, ujian akhir sekolah, karena off setelah selesai pembelajaran. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, dari FR atau file record yang saya terima, ini juga di sini teori belajar Ausubel dan Gagne ini juga keluar ya. Nah, mungkin dari FR yang sudah kita bahas tadi, nanti soalnya sedikit-sedikit berbeda, tapi mungkin tidak terlalu jauh karena yang namanya FR itu hanya sekilas saja ya, dari yang sedikit-sedikit diingat dari peserta yang telah melakukan ujian. Nah, jadi ini ada juga soal tentang teori belajar Ausubel dan Gagne. Jadi silahkan Bapak Ibu pelajari bagaimana dari teori belajar dari mereka ini. Dari Ausubel, kemudian dari Gagne ini seperti apa. Nah, demikian FR mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dan kita semua mendapatkan yang terbaik dari apa yang telah kita kerjakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.